Halo semuanya, di penjelasan kali ini kita bakal bedah tuntas soal perceraian hulu dan akibat hukumnya. Gini ya, yang namanya pernikahan itu kan pasti harapannya buat bahagia dan tenang selamanya, bener nggak? Tapi realitanya di lapangan kadang nggak seindah itu. Kadang seorang istri ngerasa udah bener-bener mentok, ngerasa terjebak, dan butuh banget jalan keluar yang sah supaya bisa napas lega lagi. Nah, hari ini kita bakal obrolin tuntas soal mekanisme hukum yang ngasih ruang buat perempuan mengambil langkah berani ini. Pastinya dengan cara yang elegan, pasti dan tetap bermartabat. Pernah nggak sih terlintas satu pertanyaan krusial yang bikin pusing tujuh keliling? Gimana caranya seorang istri yang mungkin udah nggak bahagia banget bisa mengakhiri pernikahannya secara sah demi ketenangan batin? Banyak banget loh perempuan di luar sana yang ragu atau takut. Mereka ngerasa, duh aku punya hak yang sama nggak sih sama suami buat mutusin kelanjutan rumah tangga ini? Jawabannya, punya banget. Hukum kita tuh ngasih jalur yang super jelas buat situasi kayak gini. Yuk kita lihat gimana hukum benar-benar ngelindungin hak perempuan buat cari kedamaian. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Namanya huluk. Kalau di masyarakat umum sih, orang biasanya nyebut ini gugat cerai. Tapi secara spesifik, hulu itu adalah perceraian yang inisiatifnya benar-benar datang dari pihak istri. Terus, ada syarat utamanya nih, yaitu istri bersedia bayar kompensasi atau uang tebusan. Istilah hukumnya itu iwat, dibayarkan ke suami. Dengar kata tebusan mungkin agak gimana gitu ya di telinga, tapi sebenarnya ini tuh solusi hukum yang luar biasa memberdayakan loh. Ini bukti kalau istri punya wewenang penuh buat lepas dari ikatan pernikahan lewat jalur yang resmi. Dan yang bikin takjub, hak perempuan buat nyari ketenangan ini tuh bukan aturan baru yang dibuat zaman sekarang. Kita mundur sedikit ke ribuan tahun lalu, di zaman Rasulullah. Ada kisah terkenal tentang istrinya Sabit bin Qais. Waktu itu sang istri cerita kalau dia udah nggak sanggup lagi hidup bareng suaminya. Bukan karena suami jahat ya, tapi murni karena udah nggak sejalan dan takut malah jadi istri yang nggak baik. Terus Rasulullah nanya, maukah kamu mengembalikan kebunnya? Kebun ini maksudnya mahar yang dulu dikasih suaminya. Si istri langsung setuju, dan akhirnya mereka berpisah. Nah dari kisah ini kelihatan banget kan, kalau hak perempuan buat minta pisah itu udah diakui dan dihormati sejak dulu banget. Sekarang kita tarik ke konteks hukum di Indonesia. Buat Anda yang mungkin kepikiran, ini legal nggak sih di mata negara? Tenang aja, hulu ini punya dasar yang super kuat, ibaratnya dipayungi oleh dua hukum sekaligus. Secara agama, ini jelas banget ada di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 soal istri yang menebus dirinya. Nah, secara hukum negara, ini diatur resmi di pasal 148 kompilasi hukum Islam dan juga di Undang-Undang Perkawinan kita. Jadi langkah ini ngasih Anda kepastian hukum yang 100% mutlak. Aman secara agama, aman juga secara negara. Tapi tunggu dulu, mengajukan cerai kan nggak bisa asal ngomong pengen pisah tanpa alasan ya. Hukum juga butuh alasan yang valid. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau di rumah tiap hari isinya cuma berantem dan selisih paham terus-menerus. Atau suaminya punya akhlak buruk yang susah banget diubah. Dan udah melanggar taklid talak. Bisa juga nih, istrinya ngerasa batinnya udah tertekan banget. Sampai khawatir nggak bisa lagi jalanin kewajibannya sebagai istri dengan baik, atau istilahnya nusyus. Intinya, selama ada alasan kuat yang bikin rumah tangga itu bener-bener udah nggak bisa dipertahankan, istri punya hak penuh kok buat maju terus. Terus, apa aja sih syarat sahnya biar proses hulu ini bisa jalan? Kalau kita lihat buat pihak suami, syaratnya standar aja. Berakal, udah dewasa atau balik, dan bertindak atas kemauannya sendiri. Nah, poin pentingnya justru ada di pihak istri nih. Selain harus berakal dan dewasa, istri tuh harus cakap mengelola hartanya sendiri. Loh, kenapa gitu? Ya, soalnya kan di proses hulu ini, istri yang bakal ngeluarin uang kompensasi atau tebusan tadi. Jadi, hukum pengen mastiin kalau sang istri emang punya kecerdasan finansial dan kebebasan buat ngatur hartanya sendiri. Oke, sekarang kita ngomongin praktiknya di lapangan, langkah demi langkah ya. Pertama banget, istri harus daftar gugatan ke pengadilan agama sesuai wilayah tempat tinggal. Jangan lupa, siapin dokumen administratif pentingnya biar lancar. Bawa KTP asli Anda, buku nikah asli, sama surat permohonan gugatan. Setelah didaftarin, pengadilan bakal manggil kalian berdua buat sidang pertama. Nah, di tahap ini, hakim biasanya nyoba ngedamaian dulu. Kalau misal tetap mentok, proses lanjut ke tahap mediasi. Di ruang mediasi inilah, soal besaran uang tebusan tadi bakal diobrolin sampai ketemu angka kesepakatan yang adil buat dua-duanya. Dan ini nih, ada aturan baru yang menurut saya benar-benar ngebantu banget dari pedoman Mahkamah Agung soal tahap akhirnya. Kalau zaman dulu ya, habis putusan pengadilan keluar, penyelesaian hulu itu masih harus nunggu suaminya ngebacain ikrar talak. Kadang, celah ini tuh dipakai buat nunda-nunda proses, jadinya status istri digantung gitu aja. Tapi tenang, aturan sekarang beda. Kalau mediasi gagal dan sidang udah selesai, hakim bakal langsung mutusin talak hulu. Artinya, hakim yang langsung nentuin cerainya selesai hari itu juga, tanpa perlu nunggu kebaikan hati suami buat baca ikrar. Benar-benar ngasih kepastian hukum dan hemat waktu banget buat para istri.
Oh ya, ada satu fakta lagi soal khulu yang pasti bikin lega. Beda banget loh sama cerai talak biasa dari suami yang jatuhnya dilarang dilakuin pas istri lagi haid. Aturan khulu ini justru ngasih kelonggaran khusus. Kenapa coba? Karena tujuan utamanya kan emang buat nyelamatin istri dari situasi yang nyiksa batinnya. Jadi khulu itu sah dilakukan kapan aja. Nggak peduli istri lagi masa haid atau bahkan amit-amit nih, lagi sakit parah sekalipun, prosesnya tetap sah. Jadi istri benar-benar nggak usah nunggu-nunggu waktu cuma buat nyari jalan selamat buat dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian krusialnya, yaitu akibat hukum dari keputusan ini. Begitu pengadilan ngetok palu mutusin khulu, status perceraiannya langsung jadi talak bain. Maksudnya apa sih talak bain itu? Artinya perpisahannya itu ngiket kuat dan benar-benar final. Suami udah nggak bisa tiba-tiba ngerujuk istrinya gitu aja sepihak pas masa tunggu. Terus kalau misalnya suatu hari nanti karena satu dan lain hal mereka pengen balikan lagi gimana? Nah mereka nggak bisa cuma rujuk biasa. Mereka harus banget ngulang semuanya dari awal, bikin prosesi akad nikah yang baru dan bayar mahar yang baru juga. Jadi ini benar-benar pemutusan ikatan yang super tegas. Tapi ingat ya, walaupun keputusannya udah final dan tegas, bukan berarti besoknya bisa langsung nikah lagi sama orang lain. Tetap ada yang namanya masa idah atau masa tunggu. Kalau ngikutin kesepakatan mayoritas ulama kita, masa idah buat cerai hulu ini hitungannya secara umum sama aja kayak cerai biasa, yaitu istri harus nunggu lewatin 3 kali masa haid atau istilahnya 3 kuru. Tujuannya buat apa sih? Ini murni buat kepastian medis dan nasab keturunan. Cuma buat mastiin 100% kalau rahim sang istri itu bener-bener kosong dari janin pas dia resmi berpisah dari mantan suaminya. Nah ini dia nih yang paling sering dikhawatirin. Banyak ibu-ibu yang maju mundur buat gugat cerai karena kepikiran, waduh, kalau aku yang gugat dan aku yang bayar tebusan, berarti nanti mantan suami bebas dong dari urusan biaya anak? Jawabannya tentu saja tidak. Nggak gitu konsepnya. Kompilasi hukum Islam kita ngatur hal ini dengan sangat jelas. Cerai lewat jalur khulu itu sama sekali nggak ngapus kewajiban finansial seorang ayah. Mantan suami tetap punya kewajiban hukum mutlak buat bayar biaya hadanah, mulai dari biaya hidup, perawatan sampai pendidikan anak-anak, sampai anak-anak itu dewasa atau umur 21 tahun. Jadi buat para ibu, Anda sama sekali nggak perlu takut harus mikul beban itu sendirian. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, coba deh kita renungin sejenak pertanyaan ini. Bukankah ketenangan batin dan kepastian hukum itu hak asasi paling mendasar buat setiap perempuan? Dari proses hulu yang kita bahas tadi, kelihatan banget kan kalau hukum agama maupun hukum negara kita itu sebenarnya udah nyediain jalan keluar yang adil, rasional, dan pastinya ngejaga martabat seorang istri buat nyari kebahagiaannya sendiri. Saya harap penjelasan ini bisa kasih pencerahan dan bikin kalian ngerasa lebih berdaya ya. Makasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir, dan jangan pernah lelah buat terus memahami hak-hak kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.